Nasi, and how are you guys? Gimana kabarnya guys? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Kita hari ini akan membahas tentang cerita-cerita ngedate yang terkacau. Jadi yes, as much as it is amazing to be in love, secantik-cantiknya cinta, ada juga bagian kelam yang terjadi pada orang-orang yang ingin merasakan cinta. Dan hari ini kita akan melihat the horror side, cerita-cerita horor dari kencan-kencan pertama orang-orang. So, without any further ado, let's get to the list. Oke, ini adalah cerita-cerita yang di-post ke Twitter ya. Yang pertama ini, he took me to a restaurant and went to the bathroom a lot and stepped out often to take calls. Oke, jadi ini cowok ngajak dia nih ke restoran, dan pas di restoran itu dia tuh ke kamar mandi terus dan sering keluar untuk ngangkat telepon. Nah, aku pikir ini aneh. Sampai akhirnya pelayan restorannya itu datang ke aku dan bilang, "Kamu tahu kan, dia lagi di meja lain sama cewek pirang." Ternyata dia punya 2 first date dalam semalam. Wow, kalau di bahasa Inggris ada yang namanya killing 2 birds with 1 stone gitu ya. Kayak lempar 2 burung dengan satu. Kayak nggak enak ya di bahasa Indonesia. Sambil menyelam minum air. Beda ya? Sekali dayung, 2 pulau. Oh. Kalau ini semalam 2-3 cewek terlewati ya, terkenalkan. Adakah dari kalian yang punya pengalaman yang sama? Coba diceritakan di bawah. Next! He went to the bathroom and was gone for about an hour. I got worried and went to the bathroom to see if everything was alright. Dia pergi ke kamar mandi dan hilang kurang lebih sekitar 1 jam. Aku khawatir dan akhirnya coba cek ke kamar mandi untuk memastikan kalau semuanya tuh masih baik-baik saja. Dan ternyata dia ada di sana lagi gelantungan di jendela kamar mandi mencoba untuk kabur. Wow. Tapi bagus sih, kadang-kadang kan orang ditinggal ya, terus kayak, oh ternyata udah cabut nih orangnya. Ini dicek masih dalam proses kabur. Ngapain gitu di atas itu? Aku nyangkut. Aku mau tahu dari kalian, apa yang akan kalian bilang ketika kalian ngeliat orang yang mestinya ada di kencan pertama bersama kalian mencoba kabur lewat jendela kamar mandi. Tidak bermartabat sama sekali gitu, kayak nggak pingin bayar, cabut. Kenapa nggak dibilang aja kayak neneknya ketabrak truk kayak apa? Biar dia cabut gitu ya. Enggak, dia nggak mau bayar juga. Coba komen di bawah. Next. My friend suggested that I surprise the girl on our first date, so I didn't show up. Temanku menyarankan supaya aku ngasih surprise ke gebetan aku atau orang yang akan aku kencani malam ini pada first date kita. Jadi aku nggak datang. Aku bahkan bukan ceweknya aja, aku merasakan kesakitan ini. Benci banget. Aku paling nggak suka nungguin orang. Mana orang ya kalau mau ngedate tuh kayak udah rapi-rapi, udah wangi, udah cakep-cakep. Ternyata nggak datang tuh kayak, kok nggak tahu gue nyatok 40 menit gitu. Next, I was waiting for my date at a restaurant and the waiter came up and asked me if I wanted something to drink. Jadi aku sedang menunggu teman kencanku di sebuah restoran dan seorang pelayan datang untuk menanyakan apakah aku mau pesan minuman. Jadi aku pesan wine. Oke, dia memberikan aku wine-nya lalu duduk di sebelahku. Aku bingung banget. Terus dia bilang, "Aku kencanmu. Aku baru aja menyelesaikan shiftku atau kerjaanku." Kenapa ini buruk? Menurut orang yang nge-tweet ini buruk. Kayaknya dia yang buruk ya. Emang kenapa kalau waiternya date-nya dia? Oh, dia expect-nya Lambo Maserati. Tesla X Porsche. Jangan-jangan waiternya sengaja disuruh cari kencan biar pada makan di situ. Biar dia dapet tip duluan. Iya, biar rame ternyata. Tapi lucu juga dia ngajakin ngedate di tempat dia kerja. Sedikit malas gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bukan horror stories kalau aku bilang. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Is it okay kalau misalkan kalian mau kencan ternyata tempat kencannya itu adalah tempat dimana kencan kalian kerja? Coba komen di bawah. Next ada ini. One time a guy told me a story of how a ghost tried to kill him. Neror vibes. Suatu hari seorang cowok cerita sama aku tentang gimana ada hantu yang mencoba untuk membunuh dia. Dan dia mulai menangis di bar. Itu tragis sih. Kalian mau pacaran tiba-tiba kayak aku dulu pernah hampir mati karena hantu. Kayak wow. Kalau aku kayaknya bakal kayak, oh ya coba ceritain lagi.
Coba gimana ceritanya? Neror. Tapi pernah nggak kalian ketemu sama orang dan kalian tahu kalian cocok karena dua-duanya suka sama hantu atau suka sama hal-hal yang misterius gitu? Coba ceritain di bawah. Karena aku sering banget juga ditekin orang yang bilang kayak aku mulai nonton Neror karena pacar aku suka banget dan akhirnya kita nonton bareng, and that's so cute. Apalagi waktu PSBB pertama tuh banyak banget yang ngetekin aku kayak dia sama pacarnya pakai Zoom nonton Neror kayak so cute. Coba komen di bawah ceritain. Next, when I was 21, I took my date to a fancy restaurant. Good move. Waktu aku masih 21 tahun, aku ngajak gebetan aku atau kencan aku ke restoran yang fancy, yang mewah. Aku memegang list menu wine-nya dan memesan nomor 178. Pelayan restorannya kemudian bisikin ke aku, kamu tahu kan kalau harganya itu? Menurut aku baik dong, waiternya. Ya nggak sih? Tapi kan dibisikin. Ben kalau dibisikin tuh kayak masih baik, kayak hey kamu masih kecil nih, kamu tahu kan itu harganya 4 juta gitu kan. Kalau wine kan mahal. Itu bukan nomor 178, itu harganya. Dia order nomor 178, terus waiternya balik bilang, hey kamu tahu kan 178 itu bukan nomor wine-nya, tapi harga dari wine-nya. Ya mahal juga sih wine-nya, kayak 2 jutaan, ya kan? Baik juga dia bisik-bisik gitu. Mana dia masih muda kan, dilihat sama waiternya, oh kesian deh kalau misalkan dia akhirnya bayar terlalu mahal. I think it's good that he did that. Kalau misalkan waiternya ngomong, coba gimana? Are you sure it's $178 gitu? Lebih malu lagi. Next! Met up for lunch date and the guy didn't cover his mouth and nose when he sneezed, subsequently spraying my food. Oke, ketemu sama cowok untuk kencan makan siang. Tapi cowok ini nggak pernah nutup mulut atau hidungnya ketika dia bersin. Dan berkali-kali, berulang kali, nyemprot ke makanan aku. Terus dia bilang, well, I guess itu sekarang punya aku. Dan langsung memakan kentang gorengku. Jadi dia bersin, kena kentang goreng orang sama dia masih dimakan. Moment of silence, guys. Kayak kita harus mengheningkan cipta bareng-bareng. Disgusting. Aku paling gak bisa sama orang yang gak tahu table manner. Kadang aku kalau makan sama orang-orang yang gak terlalu aku kenal, aku tuh kayak menundukkan aja, jangan sampai aku melihat sesuatu yang akhirnya bikin aku membenci orang-orang yang baru aku kenal ini. Next, I met a girl a little younger than me. She told me to pick her up from her grandma's house. Aku ketemu sama seorang cewek yang sedikit lebih muda dari aku. Nah dia minta aku untuk jemput dia di rumah neneknya. Pas aku sampai sana, ternyata si cewek ini nggak ada. Ternyata dia mencoba untuk menjodohkan aku dengan neneknya. Wow, hebat. Ini cucu idaman aku. Hari nanti. Next, this guy kept staring at me during dinner, so I asked him to stop. Cowok ini ngeliatin aku terus-terusan pas kita lagi dinner, lagi makan malam. Akhirnya aku minta dia untuk berhenti. Dia bilang, loh kenapa? Kamu ngira aku lagi mencari tahu di kepalaku kotak ukuran berapa yang cocok untuk mengubur kamu ya? Why, do you think I'm trying to figure out what size box to bury you in? Creepy banget. Aku langsung berdiri dan pergi. Ya, as you should. Kayak spesifik banget gitu loh, kayak dia tahu apa yang sedang dia pikirkan terus dia ngomong. Gak ada kayak orang kalau lagi tanya kamu lagi mikir apa gitu, terus ngomongnya apaan sih? Emang kamu mikir aku lagi mikirin tentang koper warna putih yang aku bawa dari perjalanan Barcelona ke Paris pada musim panas tahun 2018. Kayak gak ada gitu orang yang sespesifik itu. Psychopath. Next, my dad accidentally texted me instead of his friend about how the date was going. Alih-alih ngechat temannya, kencan aku nggak sengaja ngechat ke aku dan cerita gimana date kita atau kencan kita sedang berjalan. Dia bilang kalau dia nyesel ngajak aku ngedate. Suasananya jadi super awkward selama perjalanan pulang. Ya iyalah ya, lagi lihat-lihatannya kayak, oh kamu salah ngechatnya ke aku. Hebat. Kalau aku jadi cewek aku cabut sih, nggak mau dia terpulang kayak babi gitu. Kalau kalian apa yang akan kalian lakukan, coba komen di bawah. Next. Oke guys, dan ini yang terakhir. I met a girl for a blind date once. She didn't say a single word throughout dinner, finished her meal, and walked out. Dia nggak ngomong apa-apa selama kita makan malam. Dia menyelesaikan makanannya, terus dia berdiri dan cabut. Nah habis itu aku ngecek HP aku, dan ternyata ada chat dari dia yang bilang bahwa dia nggak bisa datang malam itu. Terus tadi aku makan sama siapa? So this is either like kinda creepy atau ada cewek nih yang ngeliat, kayaknya dia lagi nunggu date-nya dari tadi nggak datang-datang, saya aja yang gantiin gitu for a free meal.
hebat legend. Bisa-bisanya dia datang, oh iya ini saya kok makan terus cabut. Hebat. Lebih serem lagi kalau dia ngecek di tengah-tengah dinner ya. Ini siapa? Lagi makan. So itu adalah tadi cerita-cerita kencan-kencan terburuk yang pernah warga Twitter jalani. Aku mau denger dari kalian, what is the worst date you've been on? Apa kencan terburuk yang pernah kalian jalani? Coba ceritain di bawah. Kencan terburuk di kehidupanmu apa, Nas? Oh, gue pernahnya after date. After date apa? Ya, SMP kan gak boleh pacaran nih. Ya kan? Gak boleh pacarnya 12 pacarnya. Gak boleh pacaran. Pokoknya gue lupa berapa. Nah terus di salah satu pacar gue ini, terus gue tuh bilang gue main ke rumah lo. Padahal gue date sama dia. Terus waktu pulang, terus nyokap gue masih di rumah lo. Emang sepupu jahanam. Nyokap gue ngamuk. Terus kayak, siapa cowoknya? Siapa cowoknya? Gue kayak, gak ada. Itu temen aku si A, misalnya siapa? Misalnya si A. Hah? Bohong. Dan dia kenal sama si A, dia nyamperin ke rumah A. Jadi kayak Hebat tante aku. Tante legend. Aku padamu tante Yeni. Rana mungkin ada Rana. Rana nih, ada nih. Date terburuk dalam hidup. ada sih sebenarnya. Apa coba singkat, padat dan jelas. Aku disuruh beli makanan terus ke depan. Disuruh beli makanan terus. Aku ada satu cerita. Apa? Skandalous nggak? Oh ya. Ini yang saya makan. Aku lagi makan bareng gitu sama keluarga aku. Terus di satu mall gitu. Terus pacarku ini bilang dia lagi di rumah. Terus pas aku makan, dia ada di kasirnya lagi sama cewek. Oh, Dia bilang gitu sama shit. keluarga aku kayak, itu kayak pacar kamu. Iya. Oh, kalau aku kaget. Lagi sama siapa? Sini. Papaku mau ngomong sini. Papaku mau ngomongnya apa? Herdaud mau ngomong sini. Gue pernah awkward date. Gue dulu aneh banget deh, gue dulu waktu gue sama itu, ya kan, ada anak sekolah juga kan, mereka pacaran kan, nah terus kita mau nonton film nih, ternyata film yang kita mau tonton tuh sama, terus kita cek, kayak udah kita bareng aja, terus dia kayak, oh enggak apa-apa, aku punya ini kok di HP, bisa beli tiket sendiri, apa segala macam, nggak mau kan, so kayak, oh ya udah nggak apa-apa, terus aku bilang nih sama pacar aku kayak, oh mungkin mereka nggak mau kali kayak nonton sama kita, mau berdua aja romantis gitu. Udah kan, terus keluar, udah nonton film nih, keluar di bioskop, kita ketemu lagi kan, and literally his fly was down. Jadi aku kayak namanya kenapa? Resleting. He forgot his resleting. Jadi selama perjalanan pulang kita cuma kayak what was happening in there? That was funny. Coba ceritain cerita kalian dan komen di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. Pada saat I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget Nesi Jajaja, dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Camera rolling. Camera rolls. Camera is rolling. When you're using a British accent just now. You know. Action.